Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Iswan Sebentuk dengan nomor induk mahasiswa 231210093 kelas Penjas A3 dari Prodi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palopo. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester di mata kuliah profesi keguruan oleh dosen pengampu Ibu Hajini SPD MPD. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti, di sini kita harus mengenal terlebih dahulu siapa sih Ki Hajar Dewantara ini. Nah, tentunya nama Ki Hajar Dewantara ini tidak asing lagi di telinga kita. Ki Hajar Dewantara lahir di Pakualam pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama asli Raden Mas Soewardi Serjaningrat. Beliau adalah cucu dari keluarga bangsawan, yaitu Sri Pakualam III. Ia adalah seorang tokoh pergerakan nasional Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara aktif dalam pergerakan nasional melawan kolonialisme Belanda. Ia mendirikan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang memperjuangkan konsep pendidikan nasional berdasarkan nilai-nilai budaya Indonesia. Baik, langsung saja saya akan membawakan materi yang berjudulkan Kurikulum Merdeka dalam Pandangan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Hal positif yang bisa diterapkan di kelas atau sekolah sesuai dengan budaya Jawa atau orang Banyumas yang berkarakter seperti tokoh Banyumas, yaitu Semar atau Bawor yang sifatnya adalah suka ngomong. Walaupun sakti beliau tidak pernah sombong dan selalu memperhatikan akhlak yang mulia atau memperhatikan tata krama terhadap orang tua, juga sayang terhadap yang lebih muda, dekat dengan Tuhan. Bekerja itu tidak hanya mengandalkan otak semata, tetapi juga dengan kerja keras. Maka dibutuhkan keterpaduan kerja otot dan otak untuk hasil yang maksimal. Rajin, suka bekerja keras, dan cekakan atau penceduan di dalam bahasa Banyumas. Pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang fokus terhadap perubahan agar dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Menurutnya, mendidik dan mengajar adalah proses untuk menjadikan manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Harapannya, dengan ilmu dan pendidikan yang cukup, kita bisa memerdekakan diri sendiri baik dari aspek ekonomi, mental, rohani, dan juga jasmani atau fisik. Selain itu, lewat konsep merdeka belajar, Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa pendidikan adalah sarana agar peserta didik memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dengan begitu, mereka dapat mengembangkan potensi dalam diri dan tidak hanya terpaku pada aspek kecerdasan. Aspek lain yang mendukung adalah sikap dan perilaku yang berkarakter, memiliki keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, dan juga memiliki fisik yang sehat dan bugar. Prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru yaitu Ingarso Sung Tulado, yang bermakna orang tua atau guru sebagai suri tauladan anak dan siswa. Ing Madya Mangun Karso, yang berarti di tengah-tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Sedangkan Tut Wuri Handayani bermakna di prinsip kurikulum merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan berpusat pada siswa. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada siswa, di mana mereka menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran. Siswa harus diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya, serta mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Yang kedua, penghargaan terhadap budaya lokal. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal, serta membentuk karakter dan identitas bangsa yang kuat. Dan ketiga, peran guru sebagai fasilitator. Ki Hajar Dewantara memandang guru bukan sebagai sosok yang mendominasi, melainkan sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan mendampingi siswa dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai teladan dan motivator, serta membantu siswa mencari potensi terbaiknya. Yang keempat, pengembangan potensi holistik. Kurikulum merdeka bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, mencakup aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Penerapan konsep dari pusat pendidikan dalam kurikulum merdeka.
Ada 3 pusat pendidikan dalam kurikulum Merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keluarga. Keluarga berperan sebagai pusat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak, di mana mereka mendapatkan pendidikan awal yang menjadi fondasi dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai. Yang kedua itu sekolah. Sekolah sebagai pusat pendidikan kedua berperan dalam mengembangkan potensi akademik, keterampilan, dan kompetensi siswa secara lebih terstruktur dan komprehensif. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat sebagai pusat pendidikan ketiga memberikan pengalaman belajar dari lingkungan sosial dan budaya, serta mendukung pengembangan karakter dan kepribadian siswa. Peran guru sebagai fasilitator dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, pembimbing. Guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan dan mendukung siswa dalam proses pembelajaran, membantu mereka mengembangkan potensi dan mencapai tujuan belajar. Dan yang kedua, fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sumber belajar, memfasilitasi kegiatan pembelajaran, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, kolaborator. Guru harus bekerja sama dengan siswa, orang tua, dan masyarakat dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Pengembangan potensi siswa melalui kurikulum Merdeka. Yang pertama, identifikasi minat dan bakat. Kurikulum Merdeka memfasilitasi siswa untuk mengidentifikasi minat, bakat, dan kecenderungan potensinya, sehingga dapat diarahkan pada pengembangan yang optimal. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Siswa diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran berbasis proyek, di mana mereka dapat mengeksplorasi, berkreasi, dan menerapkan pengetahuan secara nyata. Yang ketiga, pengembangan keterampilan abad ke-21. Kurikulum Merdeka menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global. Tantangan dan peluang implementasi kurikulum Merdeka. Tantangan implementasi kurikulum Merdeka yaitu perubahan mindset pemangku kepentingan, perlunya pelatihan dan pengembangan guru, dan penyesuaian sistem penilaian yang kompleks. Sedangkan peluang implementasi kurikulum Merdeka yaitu meningkatkan partisipasi aktif siswa, memaksimalkan potensi dan kreativitas siswa, dan memperkuat keterkaitan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Visi dan misi Prodi Penjas adalah menjadikan pengembang struktur pendidikan jasmani yang profesional, jiwa sosio teknopreneur, dan berorientasi di bidang olahraga dan kesehatan. Sedangkan misi Prodi Penjas yaitu tersedianya tenaga pendidikan pada bidang studi pendidikan jasmani yang profesional, memiliki kualifikasi akademi minimum sarjana S1, menguasai kompetensi pedagogik profesional senior, memiliki sertifikat pendidik sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidik nasional. Jadi teruntuk adik-adik yang masih bingung ingin melanjutkan pilihannya di mana, oleh karena itu ayo bergabung bersama kami dan wujudkan impian adik-adik di Universitas Muhammadiyah Palopo. Karena Universitas Muhammadiyah Palopo menawarkan berbagai macam program studi yang sesuai dengan kebutuhan industri, khususnya Prodi Penjas, karena Prodi Penjas memiliki visi dan misi yang jelas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Universitas Muhammadiyah Palopo juga memiliki fasilitas yang lengkap dan terbaik untuk mendukung proses belajar mahasiswa. Oleh karena itu, kami berharap agar adik-adik bisa bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Palopo, khususnya di Prodi Penjas, dan menjadi bagian dari komunitas yang dinamis dan inovatif. Demikianlah materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf bila masih ada kekurangan dari saya, sekiranya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, billahi fisabilillah haq, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam olahraga.